Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pasal pertama, Kisah Nuh alaihi salam. Namanya Nuh bin Lamik bin Mutausyalaf, bin Hanuf Idris bin Yarid bin Mahyalil, bin Kanin bin Anusi bin Syaits bin Adam, ayah manusia. Nuh lahir 116 tahun setelah Adam meninggal dunia, menurut penjelasan Ibnu Jarir dan lainnya. Berdasarkan sejarah ahli kitab di atas, Nuh lahir 146 tahun setelah Adam meninggal dunia, karena di antara keduanya terdapat 7 generasi, seperti yang dinyatakan Al-Hafiz Abu Hatim bin Hibban dalam kitab Syohihnya. Muhammad bin Umar bin Yusuf bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawahi bercerita kepada kami, Abu Taubah bercerita kepada kami, Muawiyah bin Salam bercerita kepada kami. Dari saudaranya, Zaid bin Salam, aku mendengar Abu Salam mengatakan, aku mendengar Abu Umamah mengatakan, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah Adam seorang nabi? Ya, ia diberi wahyu, jawab beliau. Berapa jarak waktu antara dia dengan Nuh? Tanya orang itu. 10 generasi, jawab beliau. Hadits ini sesuai dengan syarat Muslim, hanya saja tidak ia tahrij. Disebutkan dalam Syohi Imam Bukhari, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, antara Adam dan Nuh terpaut 10 generasi, mereka semua memeluk Islam. Jika yang dimaksud Qarn dalam riwayat ini adalah rentang waktu selama 100 tahun, seperti yang dipahami banyak orang berarti keduanya terpaut selama 1000 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan jika rentang waktunya lebih dari itu. Dengan mengacu pada batasan Islam yang disampaikan Ibnu Abbas, karena bisa jadi di antara keduanya terdapat generasi-generasi lain di mana manusia yang ada saat itu tidak memeluk Islam. Hanya saja Abu Umamah secara tegas membantah 10 generasi. Ibnu Abbas menambahkan, mereka semua memeluk Islam. Riwayat ini membantah pernyataan para ahli sejarah dan ahli kitab yang mengatakan bahwa Kabil dan anak keturunannya menyembah api. Wallahu alam. Namun jika yang dimaksud Qarn dalam hadits ini adalah generasi manusia, seperti yang disebut dalam firman Allah, dan berapa banyak kaum setelah Nuh. Al-Isra, ayat 17. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Al-Mukminun ayat 31. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ros dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Al-Furqan ayat 32. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangga dan lebih sedap dipandang mata. Maryam ayat 74. Juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, masa terbaik adalah masaku. Mengingat sebelum Nuh terdapat generasi yang memakmurkan bumi dalam rentang waktu yang panjang. Berarti jarak waktu antara Adam dan Nuh terpaut ribuan tahun lamanya. Wallahu alam. Secara garis besar, Nuh hanya diutus Allah kala berhalah dan togut sesembahan selain Allah diibadahi, ketika manusia terjerus dalam kesesatan dan kekafiran. Allah kemudian mengutus Nuh sebagai rahmat untuk seluruh hamba. Ia adalah Rasul pertama yang diutus di muka bumi, seperti yang disampaikan manusia kala berada di Mauqif hari kiamat. Kaum Nabi Nuh bernama Bani Rosib berdasarkan penuturan Ibnu Jarir dan lainnya. Ulama berbeda pendapat tentang usia Nuh saat diutus sebagai Rasul. Sebagian menyebut Nuh diutus saat berusia 50 tahun. Yang lain menyatakan saat Nuh berusia 350 tahun. Pendapat berbeda menyebut saat Nuh berusia 480 tahun. Kedua pendapat pertama disampaikan Ibnu Jarir, dan pendapat ketiga oleh Ibnu Jarir dinyatakan bersumber dari Ibnu Abbas. Kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran. Allah menyebut kisah Nuh dan kaumnya, kisah azab dan banjir besar yang Allah turunkan kepada mereka yang ingkar padanya. Allah menyelamatkan Nuh dan seluruh penumpang perahu, di sejumlah tempat dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-A'raf, Yunus, Hud, Al-Anbiya, Al-Mukminun, Al-Ankabut, Asy-Syaffat, Al-Homar. Dan Allah menurunkan satu surat utuh terkait Nuh yakni surat Nuh. Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, sungguh,
kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku seorang rasul dari Rob seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Robmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat? Maka mereka mendustakannya Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Al-A'raf ayat 59-64. Dalam surat Yunus, Allah berfirman, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim atau berserah diri. Kemudian mereka mendustakannya Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Yunus ayat 71-73. Dalam surat Hud, Allah berfirman, dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kebijakan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta, bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak menyatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Robmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman dari antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim.
Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan, dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya melewati dia, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa." Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kamu akan memaksa aku untuk menerima, padahal kamu tidak menyukainya? Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan mendapat azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi telanlah airmu dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan dan kapal itu berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya, dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku, dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaum sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Surat Hud ayat 25-49. Dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semua. Al-Anbiya, ayat 76-77. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat.
Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah dan sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu berpasangan dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah dihukum akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat." Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpahkan siksaan kepada kaum Nuh itu. Al-Mu'minun ayat 23-30. Dalam surat Asy-Syura, Allah berfirman, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya, aku ini seorang rasul yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Rob seluruh alam. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku." Mereka berkata, "Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?" Dia Nuh menjawab, "Tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Jika kamu menyadari, dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas." Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati." Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersama-sama." Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Robmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, aku seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu, imbalanku hanyalah dari Rob seluruh alam. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar." Maka mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab." Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Robmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Asy-Syura, ayat 105-140. Dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu,
dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Al-Ankabut ayat 14-15. Dalam surat Asy-Syaffat, Allah berfirman, "Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh, kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian, kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan yang lain." Asy-Syaffat ayat 75-82. Dalam surat Al-Qamar, Allah berfirman, "Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, 'Dia orang gila.' Lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, 'Sesungguhnya, aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.' Lalu kami buka pintu-pintu panjang dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertumbuh air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan dan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda atau pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" Al-Qamar ayat 9-15. Dan dalam surat Nuh, Allah berfirman, "Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, 'Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.' Dia Nuh berkata, 'Wahai kaumku, sesungguhnya, aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku, niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketepatan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui." Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruan itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari-jari ke telinga dan menutupkan bajunya ke wajahnya dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam, maka aku berkata kepada mereka, 'Mohonlah ampunan kepada Robmu, sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memberkahi harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur, kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar." Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghutz, Ya'uq dan Nasr. Dan sungguh, mereka telah menyebarkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah." Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu,
dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Surat Nuh ayat 1-28. Semua topik di atas sudah kami jelaskan dalam kitab tafsir. Dan berikut akan kami sampaikan kandungan kisah ini dari sejumlah bagian-bagian surat yang terpisah, juga penjelasan sejumlah hadits dan atsar. Kisah Nuh juga disebutkan di sejumlah bagian terpisah dalam Al-Quran. Dalam kisah ini disebutkan, Allah memuji Nuh dan mencela siapapun yang menentangnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepada kamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu." Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Rasul-rasul itu adalah beberapa pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. An-Nisa, ayat 163-165. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggalkan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Robmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kami telah memberikan nabi kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus." Al-An'am ayat 83-87, dan seterusnya. Kisah Nuh dalam surat Al-A'raf sudah disampaikan di atas. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri." Surat At-Taubah ayat 70. Kisah Nuh dalam surat Yunus dan Hud sudah disebutkan sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu yaitu kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, 'Sesungguhnya, kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.'" Surat Ibrahim ayat 9, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya, dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur." Al-Isra ayat 3, dalam surat yang sama, Allah berfirman, "Dan berapa banyak kaum sebelum Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Robmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya." Al-Isra ayat 17. Kisah Nuh dalam surat Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Asyura, dan Al-Ankabut sudah disampaikan sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam,
dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Al-Ahzab ayat 7. Allah berfirman dalam surat Syod, sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rasul-rasul, dan begitu juga Samud, kaum Lut dan penduduk Aikah. Maka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul. Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. Surat Syod ayat 12-14. Allah berfirman dalam surat Ghafir, sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu setelah mereka telah mendustakan rasul, dan setiap umat telah merencanakan tindakan terhadap rasul mereka untuk menawannya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu aku menyiksa mereka. Maka bagaimana pedihnya azabku? Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Robmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Ghafir ayat 5-6. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendakinya kepada agama tauhid, dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman dalam surat Qaf, sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ros dan Samud telah mendustakan rasul-rasul, dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Surat Qaf ayat 12-14. Dalam surat Adz-Dzariyat, Allah berfirman, dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Adz-Dzariyat ayat 46. Allah berfirman dalam surat An-Najm, dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. An-Najm ayat 52. Kisah Nuh dalam surat Al-Qamar sudah disampaikan sebelumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab serta wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Al-Hadid ayat 26. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. At-Tahrim ayat 10. Keadaan kaum Nuh sebelum dan sesudah diutusnya seorang rasul. Terkait kisah yang terjadi antara Nuh dan kaumnya berdasarkan penjelasan Al-Quran, Sunnah, dan Atsar, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya melalui riwayat Ibnu Abbas, rentang waktu antara Adam dan Nuh terpaut 10 generasi, mereka semua memeluk Islam, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari. Juga sudah kami sampaikan, Qarn yang dimaksud dalam hadits ini adalah generasi atau masa lalu. Setelah generasi-generasi saleh berlalu, terjadi sejumlah hal yang pada akhirnya memicu manusia yang ada saat itu menyembah berhala. Pemimpin penyembahan berhala ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari hadits Ibnu Juraij, dari Adho, dari Ibnu Abbas saat menafsirkan firman Allah, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Ya'uq dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah nama orang-orang saleh di antara kaum Nuh. Setelah mereka meninggal dunia, setan membisikkan pikiran jahat kepada kaum mereka untuk membuat sejumlah patung yang diberi nama-nama mereka di majelis-majelis yang dulunya biasa mereka hadiri. Maka mewujudkan bisikan jahat setan itu, hanya saja patung-patung tersebut belum disembah. Setelah mereka semua mati dan ilmu agama lenyap,
patung-patung tersebut disembah. Ibnu Abbas mengatakan, berhala-berhala yang ada di tengah-tengah kaum Nuh ini selanjutnya muncul di kalangan bangsa Arab. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Jarir menyebutkan, Ibnu Humaid bercerita kepada kami, Mihran bercerita kepada kami, dari Sufyan dari Musa. Dari Muhammad bin Qais, ia mengatakan, mereka, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, adalah orang-orang saleh yang ada di antara generasi Adam dan Nuh. Mereka memiliki banyak pengikut yang menjadi teladan. Setelah orang-orang saleh tersebut meninggal dunia, para pengikutnya yang menjadi panutan berkata, andai kita membuat patung-patung mereka, tentu akan membuat kita lebih rindu untuk beribadah. Mereka akhirnya membuat patung orang-orang saleh tersebut. Setelah para pengikut tersebut meninggal dunia dan muncul generasi lain, iblis datang menemui mereka dan berkata, mereka menyembah orang-orang saleh itu, dan melalui perantara orang-orang saleh itu pula, mereka meminta hujan. Akhirnya, patung orang-orang saleh itu disembah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia mengatakan, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr adalah anak-anak Adam. Wad yang paling tua di antara mereka dan yang paling berbakti padanya. Ibnu Abi Hatim mengatakan, Ahmad bin Mansur bercerita kepada kami, Hasan bin Musa bercerita kepada kami, Yakub bercerita kepada kami, dari Abu Muthohir, ia menuturkan, orang-orang menyebut Yazid bin Muhalab di dekat Abu Ja'far al-Bakir yang tengah sholat. Seusai sholat, Abu Ja'far berkata, kalian menyebut-nyebut Yazid bin Muhalab. Sungguh, ia terbunuh di bumi pertama di mana selain Allah disembah di sana. Abu Ja'far kemudian menuturkan tentang Wad, ia adalah lelaki saleh, ia amat disukai kaumnya. Saat ia meninggal dunia, kaumnya berdiam diri di sekitar makamnya di sebuah kawasan Babylon dengan sedih. Ketika melihat kesedihan mereka, iblis berubah wujud menjadi seorang manusia dan berkata pada mereka, aku melihat kalian sangat sedih meninggal orang itu. Maukah jika aku membuatkan patung seperti orang itu di tempat perkumpulan kalian, sehingga kalian akan selalu mengingatnya? Tentu, kata mereka. Iblis kemudian membuatkan patung seperti wujud Wad kepada mereka, lalu patung itu mereka letakkan di tempat perkumpulan. Mereka selalu mengenangnya. Saat melihatnya, mereka selalu mengenang dan menyebut-nyebut Wad. Iblis pun menawari, maukah jika aku buatkan patung sepertinya di rumah masing-masing dari kalian, agar kalian bisa mengenangnya di rumah? Tentu, jawab mereka. Iblis kemudian membuatkan patung sepertinya di setiap rumah. Mereka pun terus mengenang dan menyebut-nyebutnya. Anak-anak mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap patung tersebut. Setelah anak-anak mereka beranak pinak dan tujuan mengenang Wad seperti yang dilakukan kaum pertama lenyap, patung Wad akhirnya dijadikan Tuhan oleh cucu-cucu mereka, yang kemudian mereka sembah sebagai Allah. Patung yang mereka sebut Wad adalah makhluk pertama yang disembah selain Allah. Rangkaian kisah di atas menunjukkan, setiap berhala tersebut disembah oleh sekelompok manusia. Disebutkan, seiring perjalanan waktu, mereka menjadikan patung-patung tersebut berbentuk 3 dimensi agar lebih meyakinkan bagi mereka. Setelah itu patung-patung tersebut disembah selain Allah Azza wa Jalla. Dalam menyembah patung-patung ini, mereka memiliki banyak sekali cara yang sudah kami sebutkan di bagiannya tersendiri dalam kitab tafsir karya kami. Alhamdulillah. Disebutkan dalam kitab Syahihain dari Rasulullah, saat Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebut-nyebut gereja yang mereka lihat di Habasyah bernama Maria di dekat Nabi. Keduanya menyebut keindahan dan patung-patung yang ada di sana. Nabi bersabda, mereka itu ketika ada orang saleh meninggal dunia, mereka mendirikan masjid di atas makamnya, lalu mereka membuat patung tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Nuh adalah Rasul pertama bagi penduduk bumi. Intinya, di saat kerusakan menyebar di bumi, dan penyembahan berhala terjadi di segala penjuru, Allah mengutus hamba dan Rasulnya Nuh, menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan melarang menyembah apapun selainnya. Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah di muka bumi, seperti disebutkan dalam kitab Syahihain dari hadits Ibnu Hibban, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari Abu Hurairah, dari Nabi dalam hadits syafaat, Nabi bersabda, mereka ahli mauqif datang menemui Adam lalu mengatakan, wahai Adam, engkau ayah manusia,
Allah menciptakanmu dengan tangannya, menuangkan sebagian ruh ciptaannya padamu, memerintahkan para malaikat sujud padamu, dan menempatkanmu di surga. Tidakkah kau memberi syafaat kepada kami untuk menemui Robmu Azza wa Jalla? Adam menjawab, hari ini, Robku sangat marah, belum pernah ia marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah seperti ini setelahnya. Jiwaku yang seharusnya diberi syafaat, jiwaku yang seharusnya diberi syafaat. Abu Hurairah meneruskan kisah hadits ini hingga tuntas secara panjang lebar, seperti yang disebutkan Imam Bukhari dalam kisah Nuh. Saat Allah mengutus Nuh, Nuh menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, tidak menyembah berhala, patung, ataupun togut bersamanya, mengaku keesaannya, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya dan tiada Rob selainnya. Seperti yang Allah perintahkan kepada para Rasul setelah Nuh yang merupakan keturunannya. Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Asy-Syaffat ayat 77. Allah berfirman terkait Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan kitab. Al-Hadid ayat 26. Artinya, seluruh nabi setelah Nuh berasal dari keturunannya. Seperti itu juga Ibrahim. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja, dan jauhkanlah tagut itu. An-Nahl ayat 36. Dan tidaklah kepada Rasul-Rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Az-Zuhruf ayat 45. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Rob yang hak melainkan aku Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, Allah. Al-Anbiya ayat 25. Karena itulah Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Al-A'raf ayat 59, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Hud ayat 26, hai kaumku, sembahlah Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Al-Mu'minun ayat 23. Wahai kaumku, sesungguhnya, aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadanya, sampai pada firman-Nya, dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan atau kejadian. Surat Nuh ayat 3-14. Disebutkan, Nuh menyuruh mereka menuju Allah dengan berbagai macam dakwah tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi ataupun ramai, sesekali dengan kabar gembira dan kadang dengan ancaman. Namun semua itu tidak membawa hasil. Sebagian besar dari mereka justru tetap sesat, berlaku semena-mena, menyembah patung dan berhala, memusuhi Nuh setiap saat, menghina Nuh dan para pengikut yang beriman padanya, mengancamkan rajam dan pengusiran pada mereka, menyakiti Nuh dan para pengikutnya secara berlebihan. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, yaitu para pemimpin dan pembesar di antara mereka, sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang Rasul dari Rob seluruh alam, yaitu aku tidak seperti yang kalian katakan bahwa aku berada dalam kesesatan. Sebaliknya, aku berada di atas petunjuk yang Rasul, dan aku adalah seorang Rasul dari Rob seluruh alam yang mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah dia. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Seperti itulah seorang Rasul yang harus fasih, tidak jemu menyampaikan nasihat, dan paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata kepada Nuh, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami,
bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Surat Hud ayat 27. Mereka merasa aneh jika ada rasul dari golongan manusia. Mencela para pengikutnya yang dalam pandangan mereka adalah orang-orang hina. Ada yang mengatakan, mereka adalah orang-orang lemah akal dan golongan lemah. Seperti dikatakan Heraklius, mereka orang-orang lemah adalah pengikut para rasul. Itu karena tidak ada halangan apapun bagi mereka untuk mengikuti kebenaran. Yang lekas percaya, yaitu dengan sekedar diajak, mereka langsung menerima seruanmu tanpa berpikir panjang. Tuduhan yang mereka sampaikan ini justru inti yang membuat para pengikut Rasul mendapat pujian baik. Karena kebenaran tentu telah jelas, tidak perlu dipikirkan terlalu panjang, wajib diikuti dan harus tunduk padanya saat kebenaran terlihat. Karena itulah Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Setiap kali aku menyeru seorang pun menuju Islam, ia pasti ragu, kecuali Abu Bakar, ia tidak berpikir panjang untuk masuk Islam." Karena itu, pembelaan terhadap dirinya di Sakifah Bani Sa'idah juga berlangsung dengan cepat, tanpa ada yang berpikir panjang, karena Abu Bakar di mata para sahabat adalah yang terbaik di antara yang lain. Untuk itu, saat Rasulullah bermaksud untuk menulis wasiat berisi penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah, namun niat itu beliau urungkan kembali. Beliau mengatakan, Allah dan orang-orang mukmin enggan memilih khalifah selain Abu Bakar. Kata-kata kaum Nuh yang kafir terhadap para pengikutnya yang beriman, kami tidak melihat kamu memiliki suatu kebebasan apapun atas kami, yaitu tak ada hal istimewa apapun yang terlihat setelah kami beriman melebihi keistimewaan yang kami miliki. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksakan untuk menerima, padahal kamu tidak menyukainya? Nuh menyampaikan kata-kata tersebut kepada mereka dengan lemah lembut ketika mereka menuju kebenaran. Seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeda, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Toha ayat 44. Dan firman-Nya, serulah manusia kepada jalan Robmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. An-Nahl ayat 125. Cara dakwah yang disampaikan Nuh di atas termasuk bagian dari yang Allah sampaikan ini. Nuh berkata kepada mereka, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, yaitu kenabian dan risalah, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, yaitu tidak kalian pahami dan kalian tidak mendapat petunjuk ke sana. Apa kami akan memaksa kamu untuk menerima? Yaitu apakah kami harus memaksa kalian untuk menerima, padahal kamu tidak menyukainya? Yaitu aku tidak punya cara ataupun kuasa untuk itu karena kalian tidak menyukainya. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, yaitu aku tidak menginginkan imbalan atas seruan yang aku sampaikan kepada kalian, seruan yang membawa guna bagi kalian di dunia dan akhirat. Aku hanya menginginkan pahala dari Allah, pahalanya lebih baik bagiku dan lebih kekal dari imbalan yang kalian berikan padaku. Firman-Nya melalui lisan Nuh, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhanku, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Mereka sepertinya meminta Nuh untuk mengusir para pengikutnya dan berjanji akan bertemu dengannya jika Nuh mau melakukan itu. Namun Nuh enggan memenuhi permintaan itu dan berkata, sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhanku, karena itu aku takut mengusir mereka. Tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Untuk itu, saat orang-orang kafir Quraisy meminta Rasulullah untuk mengusir orang-orang mukmin lemah dari dekat beliau, seperti Ammar, Syuhaib, Bilal, Habab dan lainnya, Allah melarang beliau melakukan hal itu. Seperti yang telah kami jelaskan dalam surat Al-An'am dan Al-Kahfi. Dan aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengatakan yang goib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, yaitu aku hanya seorang hamba yang diutus. Aku tidak mengetahui apapun dari Allah, selain yang Ia ajarkan padaku. Aku tidak mampu melakukan apapun selain izin dan pertolongannya. Aku tidak kuasa memberikan manfaat ataupun menolak mara bahaya dari diriku selain yang dikehendaki Allah.
Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, yaitu para pengikutnya, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim, yaitu aku tidak menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kebaikan di sisi Allah pada hari kiamat. Allah lebih mengetahui mereka, Ia akan memberi mereka balasan sesuai dengan apa yang ada dalam diri mereka. Balasan baik akan diterima jika yang ada dalam diri mereka baik, dan balasan buruk akan diterima jika yang ada dalam diri mereka buruk, seperti yang mereka katakan di sejumlah ayat lainnya. Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina? Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah memberi peringatan yang jelas. Asy-Syura ayat 111-115. Perdebatan panjang antara Nabi Nuh dan kaumnya. Waktu terus berlalu sementara perdebatan antara Nuh dengan kaumnya tidak kunjung berhenti. Seperti yang Allah sampaikan, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Mereka pun ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 14. Meskipun Nuh menyampaikan dakwah selama itu, namun hanya segelintir orang saja yang beriman padanya. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya. Ketika anak-anak sudah mulai balik dan mengerti kata-kata orang tua, mereka sepakat untuk tidak beriman kepada Nuh sepanjang hidup. Tabiat dan watak mereka enggan untuk beriman dan mengikuti kebenaran. Karena itu Nuh berkata, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Surat Nuh ayat 27. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantahan dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri, yaitu hanya Allah yang kuasa untuk melakukan itu, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa melepaskan diri darinya, dan Dialah yang berfirman kepada sesuatu, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Robmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan, yaitu siapapun yang dikehendaki Allah untuk Ia sesatkan, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan petunjuk padanya. Dialah yang menunjukkan siapapun yang Ia kehendaki, dan menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki. Maha perkasa lagi maha bijaksana, maha mengetahui siapa yang patut mendapat petunjuk dan siapa yang patut tersesat. Ia memiliki hikmah sempurna dan hujah yang mengalahkan. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Surat Hud ayat 36, firman ini merupakan hiburan bagi Nuh atas perilaku kaumnya. Tidak akan ada yang beriman di antara mereka, selain orang-orang yang telah beriman. Yaitu, jangan sampai situasi yang terjadi membuatmu sedih, karena pertolongan Allah sudah dekat waktunya, dan berita luar biasa akan segera terjadi. Doa Nabi Nuh untuk kaumnya. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan. Surat Hud ayat 37. Setelah putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya, melihat sama sekali tidak ada kebaikan dalam diri mereka, menyakitkan, menentang, dan mendustakannya dengan segala cara, baik dengan tindakan maupun tutur kata. Akhirnya Nuh memanjatkan doa karena marah. Allah berfirman, dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Asy-Syafat ayat 75-76. Dan ingatlah kisah Nuh, sebelum itu, ketika dia berdoa. Kami perkenankan doanya,
lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Al-Anbiya, ayat 76. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku." Asy-Syura ayat 117-118. Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Al-Qamar ayat 10. Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Al-Mukminun ayat 26. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Surat Nuh ayat 25-27. Perintah untuk membangun sebuah bahtera. Kesalahan-kesalahan berupa pengingkaran, kekejian, dan doa keburukan Nabi Nuh menumpuk menjadi satu pada mereka. Saat itulah, Allah memerintahkan Nuh untuk membangun kapal besar yang belum pernah ada sebelumnya. Juga tidak akan ada kapal sebesar itu setelahnya. Sebelumnya, Allah menyampaikan kepada Nuh, ketika putusannya tiba, kala siksanya yang tidak bisa tertolak. Oleh kaum yang berbuat dosa datang menimpa, Nuh tidak bisa lagi meralat dan menarik doa yang ia panjatkan kepada Allah, karena mungkin saja Nuh merasa iba kala melihat siksa datang menimpa kaumnya, karena mendengar tentu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung. Untuk itu Allah berfirman, "Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan." Dan mulailah dia Nuh membangun kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya, mencemooh Nuh dan menganggap ancaman yang ia sampaikan pada mereka mustahil terjadi. Dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Yaitu kamilah yang akan mengejek kalian dan merasa heran pada kalian, karena terus saja kalian mengingkari dan menentang dengan semena-mena, yang akan membuat kalian tertimpa siksa. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Ingkar, keras, dan membangkang adalah watak yang melekat pada diri mereka di dunia. Bahkan di akhirat pun mereka tetap mengingkari kalau mereka pernah didatangi seorang Rasul. Sebagaimana disampaikan Imam Bukhari, Mus'ab bin Ismail bercerita kepada kami, Abdul Wahid bin Zanad bercerita kepada kami, Amasi bercerita kepada kami, dari Abu Sholih, dari Abu Said, ia mengatakan, Rasulullah bersabda, "Nuh dan umatnya datang pada hari kiamat, lalu Allah Azza wa Jalla bertanya, 'Apakah kau sudah menyampaikan risalah?' 'Sudah, ya Rob,' jawabnya. Allah kemudian bertanya kepada umatnya, 'Apakah ia Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak, tak seorang nabi pun datang kepada kami.' Allah bertanya kepada Nuh, 'Siapa yang akan bersaksi untukmu?' 'Muhammad dan umatnya,' jawab Nuh. Muhammad dan umatnya kemudian bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalah. Itulah maksud firman-Nya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul, Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu." Al-Baqarah ayat 143. Wasat artinya adil. Umat ini bersaksi berdasarkan kesaksian Nabi mereka yang jujur lagi dipercaya bahwa Allah telah mengutus Nuh dengan membawa kebenaran. Allah menurunkan kebenaran kepadanya dan memerintahkan untuk disampaikan. Ia telah menyampaikan kebenaran itu kepada umatnya dengan baik dan sempurna. Apapun yang membawa guna bagi umatnya di dunia, sudah ia sampaikan dan perintahkan. Apapun yang berbahaya bagi mereka, juga sudah ia larang dan peringatkan. Seperti itulah kondisi para Rasul. Bahkan Nuh juga mengingatkan umatnya akan bahaya fitnah Al-Masih Dajjal meski Dajjal dipastikan tidak akan muncul pada zaman mereka. Tapi tetap Nuh sampaikan sebagai peringatan,
wujud kasih sayang dan rahmat untuk mereka. Seperti yang disampaikan Imam Bukhari, Abdan bercerita kepada kami, Abdullah bercerita kepada kami, dari Yunus, dari Zuhri, Salim berkata, Ibnu Umar berkata, Rasulullah, suatu ketika berdiri menyampaikan khotbah, beliau memanjatkan pujian sepatutnya untuk Allah, setelah itu beliau menyebut tentang Dajjal, beliau menyampaikan, sungguh, aku mengingatkan kalian pada bahaya fitnahnya. Setiap nabi selalu mengingatkan kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal. Nuh telah mengingatkan kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal. Namun akan aku sampaikan sesuatu pada kalian yang belum pernah disampaikan seorang nabi pun pada kaumnya. Kalau tahu bahwa dia Dajjal buta sebelah mata, sedangkan Allah tidak buta sebelah mata. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Syahihain dari hadits Syaiban bin Abdurrahman, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, maukah aku sampaikan suatu hal pada kalian tentang Dajjal yang belum pernah disampaikan seorang nabi pun kepada kaumnya? Dia Dajjal buta sebelah mata. Ia datang dengan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga adalah neraka. Sungguh, aku mengingatkan kalian seperti yang diingatkan Nuh kepada kaumnya. Matan hadits ini milik Imam Bukhari. Sebagian ulama salaf menyatakan, saat Allah mengabulkan doa Nuh, Allah memerintahkan untuk menanam pohon sebagai bahan dasar pembuatan kapal. Nuh kemudian menanam pohon selama 100 tahun. Setelah itu ia potong-potong dan ia jadikan kapal selama 100 tahun berikutnya. Sumber lain menyebut 40 tahun. Wallahu alam. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sauri, kapal Nuh dibuat dari kayu jati. Sumber lain menyebut kayu cemara, dan ini yang tertulis dalam kitab Taurat. Sauri mengatakan, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal sepanjang 80 hasta, bagian luar dan dalamnya dicat dengan ter, dan memasang haluan berbentuk cekung yang membelakangi air. Qatadah mengatakan, panjang kapal Nuh 300 hasta dengan lebar 50 hasta. Data ini setahu saya terdapat dalam kitab Taurat. Hasan al-Basri mengatakan, panjangnya 600 hasta dengan lebar 300 hasta. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, panjangnya 1200 hasta dengan lebar 600 hasta. Pendapat lain menyebutkan panjangnya 2000 hasta dengan panjang 100 hasta. Mereka semua menyatakan, 3 kapal mencapai 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat, setiap tingkatnya setinggi 10 hasta. Tingkat bawah untuk hewan dan binatang buas. Bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas untuk burung. Pintu-pintu terpasang sepanjang kapal. Pintu-pintu memiliki penutup dari bagian atas yang bisa menutupi celah pintu dengan rapat. Allah berfirman, dia Nuh berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadamu, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Al-Mu'minun ayat 26-27. Yaitu berdasarkan perintah dan pengawasan kami untuk membuat kapal tersebut, kami akan terus mengawasi untuk mengarahkannya cara yang benar dalam pembuatnya. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu berpasangan dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Mu'minun ayat 27. Allah memerintahkan Nuh saat putusan dan siksanya menimpa, untuk memuat semua hewan berpasangan, jantan dan betina, apapun makanannya yang bernyawa sebagai penopang kehidupan agar semua hewan bisa berketurunan, mengangkut keluarganya selain mereka yang telah ditetapkan terkena siksa, yaitu keluarganya yang kafir. Karena doa Nuh yang tak tertolak juga menimpanya. Allah juga memerintahkan Nuh untuk tidak berbicara kepada Allah terkait kaumnya kala ia menyaksikan langsung siksa besar yang menimpa mereka, sebuah ketentuan yang telah dipastikan Allah untuk mereka, dan Allah Maha melakukan apapun yang ia kehendaki, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Tanur menurut jumhur ulama maksudnya permukaan bumi, yaitu ketika seluruh penjuru bumi memancarkan air, hingga tungku-tungku yang biasa menjadi tempat api juga memancarkan air. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Tanur adalah sebuah mata air di India. Diriwayatkan dari Syabi, sebuah mata air di Kufah.
Diriwayatkan dari Qatadah, sebuah mata air di Jazirah. Ali bin Abi Thalib menyatakan, tanur maksudnya subuh Mekah dan fajar mengeluarkan sinar, yaitu semburat dan bercahaya. Intinya, saat itu masukkan apa saja berpasangan ke dalam kapal. Pendapat ini aneh. Firman-Nya, hingga apabila perintah kami datang dan tanah telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Ini perintah dari Allah. Saat siksaan itu datang, Nuh harus mengangkut masing-masing hewan berpasangan, betina dan jantan. Disebutkan dalam kitab ahli kitab, Nuh diperintahkan untuk mengangkut hewan-hewan yang boleh dimakan sebanyak 7 pasangan, dan hewan yang tidak boleh dimakan sebanyak 2 pasangan. Penjelasan ini bertentangan dengan konteks firman Allah dalam kitab kita yang benar. Muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina. Wallahu alam. Sebagian menyebutkan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, burung pertama yang masuk ke kapal adalah burung parkit, dan hewan terakhir yang masuk ke kapal adalah keledai. Iblis masuk dengan bergantung pada ekor keledai. Ibnu Abi Hatim mengatakan, ayahku bercerita kepada kami, Abdullah bin Sholih bercerita kepada kami, Laits bercerita kepadaku, Hisham bin Sa'ad bercerita kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, Rasulullah bersabda, saat Nuh mengangkut setiap hewan berpasangan, para pengikut Nuh berkata, bagaimana kita bisa merasa tenang? Atau bagaimana hewan-hewan ternak bisa merasa tenang jika ada singa ikut serta bersama kita? Allah kemudian membuat singa terserang demam, dan itulah penyakit demam pertama yang turun di bumi. Setelah itu mereka mengeluhkan tikus, mereka berkata, tikus-tikus merusak makanan dan barang-barang kami. Allah kemudian memberi ilham kepada singa untuk bersin. Singa bersin lalu seekor kucing keluar dari dirinya, hingga tikus-tikus bersembunyi dari hadapannya. Hadis ini mursal. Firman-Nya, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, yaitu siapapun orang kafir yang terkena doa Nabi Nuh, termasuk putranya, Yam, yang tenggelam, seperti yang akan dijelaskan berikutnya. Dan muatkan pula orang yang beriman, yaitu angkutlah orang-orang yang beriman di antara umatmu ke dalam kapal. Allah berfirman, ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Meski Nuh lama berada di tengah-tengah mereka, menyeru mereka tanpa kenal waktu, siang dan malam, menyampaikan berbagai jenis ungkapan, menggunakan berbagai cara-cara lembut, peringatan dan sesekali dengan nada ancaman, anjuran dan sesekali disertai peringatan keras. Semua itu tidak membuahkan hasil. Ulama berbeda pendapat terkait berapa jumlah orang yang ikut naik dalam kapal Nuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka berjumlah 80 orang bersama para istrinya. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, mereka berjumlah 92 orang. Pendapat lain menyebut 10 orang. Sumber lain menyebut hanya Nuh bersama 3 anaknya, dan Kan'an bersama Yam. Namun Kan'an memisahkan diri dan menyusup meninggalkan kapal dan tidak kembali lagi. Pendapat ini bertentangan dengan teks ayat. Teks ayat secara jelas menyebut ada sejumlah orang beriman yang ikut naik ke dalam kapal selain keluarga Nuh, seperti yang Allah sampaikan, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Asy-Syura ayat 118. Menurut salah satu pendapat, mereka berjumlah 7 orang. Istri Nuh adalah ibu dari semua anak-anaknya. Mereka adalah Ham, Sem, Yafits, Yam yang oleh ahli kitab disebut Kan'an, dialah anak Nuh yang tenggelam, dan Abir yang meninggal dunia sebelum banjir besar terjadi. Menurut pendapat lain, Abir tenggelam bersama yang lain. Ia termasuk salah satu di antara keluarga Nuh yang ditetapkan binasa karena ingkar. Menurut ahli kitab, Abir ikut naik ke kapal. Kemungkinan ia kafir setelah itu, atau siksanya ditangguhkan hingga hari kiamat. Yang benar adalah ia tenggelam bersama orang-orang kafir berdasarkan kata-kata Nuh, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surat Nuh ayat 26. Allah telah berfirman, "Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah,
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Al-Mukminun ayat 28-29. Allah memerintahkan Nuh untuk memuji Robnya karena telah menundukkan kapal besar untuknya. Dengan kapal itu Allah menyelamatkan Nuh, memutuskan perkara antara dia dengan kaumnya, membuktikan senang terhadap siapapun yang menentang dan mendustakannya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain-lain, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Agar kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Robmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan agar kamu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menciptakan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rob kami. Az-Zuhruf ayat 12-14. Perintah berdoa ketika memulai sesuatu. Allah memerintahkan untuk berdoa ketika memulai sebuah aktivitas agar semuanya baik dan diberkahi, serta berakibat baik, seperti yang Allah ajarkan kepada Rasul-Nya ketika berhijrah, dan katakanlah, Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Al-Isra, ayat 80. Nuh melaksanakan perintah ini dan berkata, Naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Hud ayat 41. Yaitu atas nama Allah, kapal mulai bergerak hingga berlabuh. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang, yaitu meski Maha Pengampun lagi penyayang, Ia juga memiliki siksaan yang pedih. Siksanya terhadap kaum yang berbuat dosa tidak bisa dielakkan, seperti siksa yang Ia timpakan kepada penduduk bumi yang ingkar padanya dan menyembah yang selainnya. Allah berfirman, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Allah mengirim hujan dari langit yang belum pernah dikenali bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Hujan turun deras laksana air yang keluar dari mulut geriba. Allah memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru. Seperti yang Allah sampaikan, maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya. Sesungguhnya, aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air maka bertumbuh air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Al-Qamar ayat 10-13. Dusur artinya pasak. Yang berlayar dengan pemeliharaan atau pengawasan kami, dengan penjagaan, pengawasan, dan perlindungan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Al-Qamar ayat 14. Ibnu Jarir dan lainnya menyebutkan, banjir besar terjadi pada tanggal 13 bulan Ab menurut kalender kaum Kipti. Allah berfirman, sesungguhnya, ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Al-Haqqah ayat 11-12. Sekelompok mufasir menyatakan, air menutupi puncak gunung tertinggi di bumi setinggi 15 hasta. Demikian penjelasan yang ada di kalangan ahli kitab. Sumber lain menyebut hingga 80 hasta. Air menutup seluruh permukaan bumi, menutupi seluruh lembah dan bukit, menutupi pegunungan, ngarai dan pasir, tak satupun makhluk hidup di bumi saat itu tersisa, entah yang kecil ataupun yang besar. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia mengatakan, penduduk bumi saat itu memenuhi dataran luas dan pegunungan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, setiap wilayah di bumi saat itu sudah ada yang menguasai dan memiliki. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata,
Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Surat Hud ayat 42-43. Anak Nuh ini adalah Yam, saudara Sem, Ham, dan Yafis. Sumber lain menyebut Kan'an. Ia kafir dan melakukan perbuatan tidak baik, menentang agama dan paham ayahnya, hingga akhirnya binasa bersama orang-orang kafir lain, di saat orang-orang lain yang tidak memiliki ikatan darah justru selamat bersama ayahnya, karena mereka menganut agama dan paham sang ayah. Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Surat Hud ayat 44. Setelah menenggelamkan seluruh penduduk bumi tanpa menyisahkan seorang pun yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan. Dan air pun disurutkan, yaitu menyusut setelah sebelumnya meluap. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dan perintah pun diselesaikan, yaitu siksaan yang telah ditetapkan dalam ilmu dan kuasa Allah sebelumnya yang menimpa mereka itu. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim, yaitu diserukan kepada mereka melalui lisan kuasa ilahi, jauh sekali mereka dari rahmat dan ampunan. Seperti yang Allah sampaikan dalam ayat lain, maka mereka mendustakannya Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Al-A'raf ayat 64. Allah berfirman, kemudian mereka mendustakannya Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Surat Yunus ayat 73. Allah berfirman, dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Al-Anbiya ayat 77. Allah berfirman, kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Asy-Syura ayat 110-121. Allah berfirman, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Al-Ankabut ayat 15. Allah berfirman, kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Asy-Syura ayat 66. Allah berfirman, dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda atau pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Qamar ayat 15-17. Allah berfirman, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapatkan penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Surat Nuh ayat 25-27. Allah memperkenankan permohonan Nuh, hingga Allah tiada menyisahkan seorang pun di antara orang-orang kafir. Imam Abu Ja'far bin Jarir dan Imam Abu Muhammad bin Abu Hatim dalam kitab tafsir masing-masing meriwayatkan dari jalur Yakub bin Muhammad al-Asy'ari, dari Qoib, bekas budak Abdullah bin Abu Rafi, bahwa Ibrahim bin Abdurrahman bin Abu Rabi'ah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah, Ummul Mukminin, mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah bersabda, andai Allah merahmati seseorang,
Di antara kaum Nuh yang ingkar padanya, tentu ia merahmati ibu seorang anak kecil. Rasulullah bersabda, Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun menanam pohon selama 100 tahun. Pepohonan kemudian tumbuh besar dan bertebaran di mana-mana. Setelah itu Nuh memotong-motong kayunya lalu membuat kapal. Setiap kali kaumnya melintas, mereka mencemoohnya. Mereka mengatakan, "Kau membuat kapal di darat? Bagaimana bisa berlabuh?" Nuh menjawab, "Kelak kalian pasti tahu." Seusai membuat kapal, air memancar dan memenuhi jalanan. Seorang ibu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Ia begitu mencintainya. Si ibu keluar membawanya ke gunung hingga sampai ke tengah-tengahnya. Saat air mencapai tenggorokan, ia mengangkat anaknya dengan kedua tangannya. Keduanya kemudian tenggelam. Andai Allah merahmati seseorang di antara mereka, tentu ia merahmati ibu anak tersebut. Hadits ini gharib. Kisah serupa juga diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, Mujahid dan lainnya. Hadits ini lebih tepatnya mauquf atau sanadnya hanya sampai sahabat saja, dan bersumber dari Ka'ab al-Ahbar. Wallahu alam. Mitos tentang Auj bin Unuk. Jika Allah telah menjelaskan bahwa Allah tidak menyisahkan satu orang kafir pun di muka bumi, lalu bagaimana mungkin sebagian mufasir menyatakan bahwa Auj bin Unuk ada yang menyebutnya Ibnu Inak, hidup sejak zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Musa. Mereka menyebutnya kafir, semena-mena, lalim dan membangkang. Mereka juga menyebutnya setan, bahkan dilahirkan oleh seorang ibu salah satu anak Adam dari hasil zina. Ia selalu memakan ikan yang ia ambil dari lautan, lalu ia bakar di bawah terik matahari hingga tubuhnya tinggi menjulang. Ia pernah mengatakan kepada Nuh saat berada di dalam kapal, "Piring apa yang kau punya ini?" Dengan nada mencemooh. Mereka menyebutkan, tinggi Ibnu Anak mencapai 3.333 hasta, dan kata-kata melantur lain, yang jika saja tidak tertera dalam sebagian besar kitab-kitab tafsir, sejarah dan peperangan, tentu saja kami tidak perlu membahasnya, karena kisah-kisah semacam ini tidak berguna dan lemah, di samping bertentangan dengan dalil akli dan nakli. Dalil akli, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh karena ingkar? Meski ayahnya adalah Nabi umat dan pemimpin orang-orang beriman, sementara Allah tidak membinasakan Auj bin Unuk atau bin Anak padahal ia lebih lalim dan semena-mena seperti yang mereka sebutkan. Kenapa Allah tidak merahmati seorang pun di antara mereka yang ingkar, tidak pula ibu seorang bayi tersebut, sementara Allah membiarkan si bengis, lalim, keji, amat kafir, dan setan pembangkang seperti yang mereka katakan ini? Dalil nakli, Allah berfirman, "Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain." Asyura ayat 66. Allah berfirman, dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surat Nuh ayat 26. Di samping itu, bentuk fisik setinggi itu bertentangan dengan penjelasan yang tertera dalam kitab Syahihain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sungguh, Allah menciptakan Adam dengan panjang 60 hasta. Lalu bentuk fisik itu terus menyusut hingga sekarang." Demikian nas Rasulullah, sosok jujur, terpercaya, maksum, yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 4. Nas ini menunjukkan, bentuk fisik manusia terus menyusut hingga saat ini. Artinya, tinggi fisik manusia terus berkurang sejak Adam hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tersebut, dan terus berlaku hingga hari kiamat. Konsekuensinya, di antara keturunan Adam tidak ada seorang pun tingginya melebihi tinggi Adam. Bagaimanakah bisa kisah seperti ini dibiarkan, sementara nas syahih diabaikan? Justru kata-kata dusta dan ingkar yang bersumber dari ahli kitab yang dijadikan pedoman, padahal mereka mengubah kitab-kitab Allah yang diturunkan, mereka ganti, mereka takwilkan, dan mereka tempatkan secara tidak benar. Lantas bagaimana dengan mereka yang meriwayatkan suatu kisah secara tersendiri atau tidak bisa dipercaya dalam menyampaikannya karena mereka adalah para pengkhianat dan pendusta? Semoga laknat-laknat Allah terus menimpa mereka hingga hari kiamat. Menurut saya, kisah tentang Auj bin Unuk ini pasti karangan dusta kalangan zindik dan keji yang memusuhi para nabi. Wallahu alam. Suara hati Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya,
Al-Quran juga menceritakan tentang permohonan Nabi Nuh kepada Allah terkait anaknya. Pertanyaan yang disampaikan Nuh terkait kenapa Allah menenggelamkan anaknya, tidak lain hanya untuk mencari tahu. Alasannya, Allah telah berjanji kepada Nuh untuk menyelamatkannya beserta keluarganya, dan anaknya yang tenggelam tersebut adalah bagian dari keluarganya. Jawaban disampaikan kepada Nuh, anaknya tersebut bukan termasuk keluarganya yang diizinkan untuk diselamatkan Allah. Maksudnya, kami Allah berfirman kepadamu, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Surat Hud ayat 40. Anakmu itu termasuk di antara mereka yang terkena ketetapan terdahulu, ia ditetapkan pasti tenggelam karena kekafirannya. Itulah kenapa takdir menggiringnya keluar dari golongan orang-orang mukmin, hingga akhirnya tenggelam bersama golongan orang-orang kafir dan lalim. Selanjutnya Allah berfirman, difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Surat Hud ayat 48. Setelah air di muka bumi menyusut, bisa digunakan untuk berjalan dan menetap, Nuh diperintahkan untuk turun dari kapal yang sudah berlabuh di atas Gunung Judi, setelah melalui perjalanan agung. Judi adalah sebuah pegunungan terkenal di Jazirah Arab. Dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, yaitu turunlah dengan selamat dan diberkahi, untukmu dan juga umat-umat yang akan muncul sesudahnya dari keturunanmu, karena di antara orang-orang mukmin yang ikut naik kapal bersama Nuh, tak seorang pun memiliki keturunan, kecuali Nuh. Allah berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Asy-Syafat ayat 77. Semua manusia yang ada di muka bumi saat ini dari berbagai ras, seluruhnya berasal dari keturunan 3 anak Nuh yaitu, Sem, Ham dan Yafits. Imam Ahmad mengatakan, Abdul Wahab bercerita kepada kami, dari Said, dari Qatadah, dari Samurah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sem adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, dan Yafits adalah nenek moyang bangsa Romawi. Juga diriwayatkan At-Tirmidzi dari Bisir bin Muadz al-Aqadi, dari Yazid bin Zurai, dari Said bin Abu Urubah, dari Qatadah, dari Hasan, dan Samurah secara marfu, dengan matan serupa. Syekh Abu Umar bin Abdil Bar mengatakan, hadits yang sama juga diriwayatkan dari Imran bin Husain, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abdil Bar menyatakan, Romawi yang dimaksud adalah bangsa Romawi pertama. Mereka adalah orang-orang Yunani yang nasabnya terhubung hingga Rumi bin Lakothi bin Yunan bin Yafits bin Nuh. Selanjutnya diriwayatkan dari hadits Ismail bin Iyasai, dari Yahya bin Said, dari Said bin Musayyih. Ia mengatakan, Nuh memiliki 3 anak, Sem, Yafits dan Ham. Masing-masing memiliki keturunan. Sem memiliki keturunan bangsa Arab, Persia dan Romawi. Yafits memiliki keturunan bangsa Turki, Sicilia, Yajuj dan Majuj. Dan Ham memiliki keturunan bangsa Kipti, Sudan dan Barbar. Saya Ibnu Katsir sampaikan, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar menyebutkan dalam musnadnya, Ibrahim bin Hani dan Ahmad bin Husain bin Ubad Abu Abbas bercerita kepada kami. Ia mengatakan, Muhammad bin Yazid bin Sinan Ar-Rahawi bercerita kepadaku, ayahku bercerita kepadaku, dari Yahya bin Said, dari Said bin Musayyih, dari Abu Hurairah. Ia mengatakan, Rasulullah bersabda, Nuh memiliki anak, Sem, Ham, dan Yafits. Sem kemudian memiliki keturunan bangsa Arab, Persia dan Romawi. Kebaikan ada pada mereka. Yafits memiliki keturunan bangsa Turki, Sicilia, Yajuj dan Majuj. Mereka tidak memiliki kebaikan. Dan Ham memiliki keturunan bangsa Kipti, Sudan, dan Barbar. Abu Bakar Al-Bazzar selanjutnya mengatakan, kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan secara marfu, selain melalui jalur ini. Hanya Muhammad bin Yazid bin Sinan yang meriwayatkan hadits ini dari ayahnya. Beberapa ahli ilmi memperbincangkan tentang Muhammad bin Yazid, namun mereka tetap meriwayatkan haditsnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh lain dari Yahya bin Said secara mursal tanpa menyebut sanad,
dan dinyatakan bersumber dari perkataan Said. Saya Ibnu Katsir sampaikan, pernyataan Abu Umar inilah yang terjaga dari perkataan Said. Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Wallahu alam. Yazid bin Sinan Abu Farwah Ar-Rahawi sangat lemah sekali, tidak bisa diandalkan. Salah satu sumber menyebutkan, sebelum banjir bah datang, Nuh belum memiliki 3 anak tersebut. Anak Nuh sebelum membuat kapal hanyalah Kan'an yang tenggelam, dan Abir sebelum banjir bah terjadi. Yang syahih, ketiga anak Nuh tersebut turut serta di kapal bersama istrinya masing-masing dan sang ibu. Inilah yang dinyatakan dalam kitab Taurat. Disebutkan dalam salah satu sumber, Ham menggauli istrinya saat berada di atas kapal, lalu Nuh berdoa agar nutfahnya mengering, hingga akhirnya Ham memiliki anak berkulit hitam. Anaknya bernama Kan'an bin Ham, nenek moyang bangsa Sudan. Sumber lain menyebutkan, yang benar Nuh melihatnya tidur dengan aurat tersingkap tanpa ia tutupi, lalu kedua saudaranya menutup aurat Ham. Karena itulah Nuh berdoa padanya agar nutfahnya berubah, dan anak-anaknya menjadi budak-budak para saudaranya. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ali bin Zaid bin Jadan, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia menyatakan, kaum Hawari berkata pada Isa putra Maryam, andai engkau menghidupkan untuk kami seseorang yang menyaksikan kapal Nuh agar bisa menceritakannya kepada kami. Isa kemudian mengajak mereka pergi hingga tiba di salah satu gundukan tanah. Isa memungut tanah dengan tangannya lalu bertanya, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Isa mengatakan, ini adalah Ka'ab bin Ham bin Nuh. Isa kemudian memukulkan tongkat ke gundukan tanah tersebut dan berkata, berdirilah atas izin Allah. Ka'ab bin Ham bin Nuh kemudian berdiri mengibaskan tanah dari kepala dengan rambut yang sudah beruban. Isa bertanya padanya, kau meninggal dunia dalam kondisi seperti ini? Ka'ab bin Ham menjawab, tidak. Aku meninggal dunia saat masih muda. Aku kira sekarang ini kiamat, karena itu rambutku beruban. Isa berkata, ceritakan kepada kami tentang kapal Nuh. Ka'ab bin Ham bin Nuh menuturkan, panjangnya 1200 hasta. Hingga dari lebar 600 hasta, terdiri dari 3 tingkat, 1 tingkat dihuni hewan dan binatang buas, tingkat lainnya dihuni manusia, dan tingkat berikutnya ditempati burung. Ketika kotoran-kotoran burung menumpuk, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nuh agar mengusap-usap ekor gajah. Nuh mengusap-usap ekor gajah lalu sepasang babi jatuh dari ekor tersebut. Kedua babi itu lalu memakan kotoran-kotoran burung. Saat tikus-tikus melubangi perahu dengan giginya, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nuh, tepuklah bagian di antara kedua mata singa. Setelah Nuh menepuk muka singa, dari hidungnya keluar sepasang kucing besar, lalu keduanya menghampiri tikus-tikus tersebut. Isa bertanya, bagaimanakah Nuh tahu kalau seluruh negeri telah tenggelam? Ka'ab menuturkan, Nuh mengutus seekor gagak. Gagak kemudian datang dan menyampaikan kabar, setelah itu melihat bangkai manusia, lalu menghampirinya. Nuh lalu mendoakan burung gagak agar selalu merasa takut. Karena itulah burung gagak tidak biasa menghinggapi rumah-rumah orang. Ka'ab meneruskan, setelah itu Nuh mengutus burung merpati. Burung merpati kemudian datang dengan membawa daun pohon zaitun yang ia patok dan buah tin yang ia cengkeram. Nuh akhirnya tahu bahwa seluruh negeri tenggelam. Lalu Nuh mengalungkan sayuran hijau yang ada di leher merpati itu dan berdoa agar ia selalu merasa tenang dan aman. Karena itulah, burung merpati suka berada di rumah-rumah orang. Kaum Hawari berkata, wahai utusan Allah, kenapa kita tidak membawanya ke Apulang agar bisa tinggal bersama kita dan bercerita kepada kita? Isa berkata, bagaimana bisa orang yang tidak punya rezeki mengikuti kalian? Isa kemudian berkata kepada Ka'ab, kembalilah dengan izin Allah. Ka'ab kembali menjadi tanah. Atsar ini aneh sekali. Ulba bin Ahmar meriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ada 80 orang ikut serta bersama Nuh di atas perahu. Mereka semua membawa keluarga, dan mereka berada di atas perahu selama 150 hari. Allah mengarahkan perahu ke Mekah, perahu kemudian berputar mengelilingi Ka'bah selama 40 hari.
Setelah itu mengarahkannya ke Gunung Judi, hingga berlabuh di sana. Nuh kemudian mengutus burung gagak untuk menyampaikan berita bumi. Gagak terbang lalu menghinggapi bangkai manusia hingga tidak kunjung datang. Nuh kemudian mengutus burung merpati. Merpati kemudian datang dengan membawa daun pohon zaitun dan melumuri kedua kakinya dengan buah tin. Nuh akhirnya tahu air sudah surut. Nuh kemudian turun ke lembah Gunung Judi, mendirikan sebuah perkampungan di sana dan ia beri nama Kampung Samanin. Suatu ketika, bahasa mereka bercampur baur menjadi 80 bahasa, salah satunya bahasa Arab. Sebagian di antara mereka tidak memahami bahasa yang lain, dan Nuhlah yang menerjemahkannya. Qatadah dan lainnya menuturkan, mereka naik kapal pada tanggal 1 Rajab, mereka kemudian berlabuh selama 150 hari, hingga kapal berlabuh di atas Gunung Judi selama sebulan. Mereka keluar dari kapal pada hari Asyura, atau 10 Muharram. Ibnu Jarir meriwayatkan hadits marfu, yang isinya selaras dengan riwayat di atas, dan mereka berpuasa pada hari itu. Imam Ahmad menuturkan, Abu Ja'far bercerita kepada kami, Abdus Syomat bin Habib al-Asdi bercerita kepada kami, dari ayahnya, Habib bin Abdullah. Dari Syabal, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Nabi suatu ketika melintas di hadapan sejumlah orang Yahudi. Mereka saat itu tengah puasa Asyura. Nabi bertanya, puasa apa itu? Mereka menjawab, hari ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel hingga tidak tenggelam, sementara Fir'aun tenggelam. Pada hari ini kapal Nuh berlabuh di atas Gunung Judi, lalu Nuh dan Musa berpuasa pada hari ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kemudian bersabda, aku lebih berhak atas Musa, dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Beliau kemudian bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa, teruskan puasanya, dan siapa di antara kalian yang telah memakan makanan keluarganya, hendaklah berpuasa pada sisa hari ini. Hadits ini dikutipkan oleh hadits lain dalam kitab Sahih dari jalur berbeda. Yang aneh adalah Nuh disebut-sebut dalam hadits ini. Wallahu alam. Terkait kabar bersumber dari orang-orang bodoh yang menyebut bahwa kaum mukminin pengikut Nuh memakan sisa-sisa bekal, menambahkan biji-bijian yang mereka bawa, mengenakan celak mata untuk memperkuat pandangan mata, kala silau terkena cahaya setelah lama berada di dalam gelapnya kapal. Semua ini sama sekali tidak benar. Hanya bersumber dari atsar-atsar dari Bani Israel dengan sanad terputus, tidak bisa dijadikan pedoman dan teladan. Wallahu alam. Muhammad bin Ishaq menuturkan, saat berkehendak untuk menghentikan banjir bah, Allah mengirim angin ke permukaan bumi, dan air pun berhenti bergerak, sumber-sumber mata air bumi tertutup, dan air mulai menyusut dan berlalu. Kapal menurut pernyataan para pemilik kitab Taurat berlabuh di atas Gunung Judi pada bulan ke-7, setelah berlalu 17 malam dari bulan ini. Kemudian pada hari pertama bulan ke-10, puncak-puncak gunung mulai terlihat. 40 hari berikutnya, Nuh membuka lubang angin yang ia buat di kapal, lalu mengutus burung gagak untuk melihat kondisi air. Burung gagak ternyata tidak kembali. Setelah itu Nuh mengirim burung merpati. Tidak lama setelah itu, merpati kembali. Karena merpati tidak menemukan tempat untuk bertengger, Nuh membentangkan tangannya, ia raih burung tersebut lalu ia masukkan. 7 hari berikutnya, Nuh kembali mengutus merpati untuk melihat kondisi air. Merpati tidak langsung pulang, dan baru pulang pada sore hari, dan di paruhnya terdapat daun zaitun. Nuh pun mengetahui air sudah menyusut di permukaan bumi. 7 hari berikutnya, Nuh mengutus merpati, dan kali ini si merpati tidak kembali lagi. Nuh pun mengetahui bahwa permukaan bumi sudah terlihat. Setelah genap 1 tahun sejak Allah mengirim banjir bah, hingga Nuh mengutus burung merpati itu. Dan memasuki hari pertama, bulan pertama, tahun kedua, permukaan bumi dan tanah sudah terlihat, Nuh kemudian membuka penutup kapal. Riwayat yang disampaikan Ibnu Ishaq ini sendiri merupakan inti rangkaian cerita yang tertera dalam kitab Taurat di tangan para ahli kitab. Ibnu Ishaq menyebutkan, pada tanggal 20, bulan kedua, tahun kedua, difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu.
Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat dari azab Allah. Disebutkan dalam riwayat ahli kitab, Allah berfirman kepada Nuh, "Keluarlah dari kapal, keluarkan pula istri, anak-anakmu, para istri anak-anakmu, dan seluruh hewan yang ada bersamamu, supaya semua berkembang dan menjadi banyak di bumi." Mereka semua keluar, kemudian Nuh mendirikan tempat penyembelihan hewan kurban untuk Allah Azza wa Jalla, lalu mengambil sebagian dari seluruh hewan dan burung yang halal, lalu ia sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kemudian berjanji pada Nuh untuk tidak menimpakan lagi banjir bah kepada penduduk bumi. Sebagai pengingat akan janji ini, Allah memberikan tanda kepada Nuh berupa pelangi di awan, yang menurut riwayat dari Ibnu Abbas sebagai jaminan aman dari banjir bah. Sebagian menyatakan, ini mengisyaratkan bahwa pelangi adalah busur tanpa senar. Intinya, awan tempat pelangi berada tidak akan mendatangkan banjir lagi seperti yang pernah terjadi. Sekelompok orang bodoh dari Persia dan India mengingkari adanya banjir bah ini, sementara sebagian lainnya mengaku. Mereka berkata, banjir tersebut hanya menimpa bumi Babilonia dan tidak sampai ke tempat kami. Mereka juga mengatakan, kami mewarisi kerajaan secara turun-temurun, dari seorang pembesar ke pembesar berikutnya, sejak Komores ada maksudnya hingga saat ini. Pernyataan ini diungkapkan kaum Majusi penyembah api dan para pengikut setan. Pernyataan ini tidak lain hanya sofisme, pengingkaran dan kebodohan luar biasa, penentang terhadap hal-hal nyata, dan pendustaan terhadap Rob bumi dan langit. Seluruh pemeluk agama yang menukil riwayat dari para utusan Allah, di samping riwayat-riwayat mutawatir, sebagian besar orang sepanjang zaman sepakat menyebut terjadinya banjir besar ini. Banjir ini merata di seluruh permukaan bumi, dan Allah tidak menyisahkan seorang kafir pun, sebagai jawaban atas doa nabinya yang dikuatkan dengan pertolongan dan terjaga dari kesalahan serta dosa, di samping sebagai perwujudan dari takdir yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasal kedua, sekelumit kabar tentang pribadi Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman, sesungguhnya, dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Isra ayat 3. Diriwayatkan, Nuh senantiasa memuji Allah atas nikmat makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatunya. Imam Ahmad menuturkan, Abu Usama bercerita kepada kami, Zakaria bin Abu Zaidah Sana'a, dari Said bin Abu Burdah, dari Anas bin Malik, ia menuturkan, Rasulullah bersabda, sungguh, Allah ridho terhadap seorang hamba yang memakan suatu makanan lalu memuji Allah atas makanan itu, atau meminum suatu minuman lalu memuji Allah atas minuman itu. Hadits yang sama juga diriwayatkan Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai dari hadits Abu Usamah. Secara lahir, syukur itulah yang menggerakkan amalan hati, lisan dan perbuatan, karena syukur harus diungkapkan secara lahir dan batin. Seperti pujangga katakan, 3 hal sebagai ungkapan rasa syukurku padamu: tangan, lisan dan hati yang tiada terlihat. Pasal ketiga, puasa Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Majah menyebutkan, bab puasa Nuh, Sahal bin Abu Sahal bercerita kepada kami, Said bin Abu Maryam bercerita kepada kami, dari Ibnu Lahiyah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abu Firas, ia mendengar Abdullah bin Amr mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Nuh berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti itu juga yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Abdullah bin Lahiyah dengan sanad dan bentuk matanya. Tobrani menuturkan, Abu Zanba, Rauh bin Faraj bercerita kepada kami, Umar bin Khalid Al-Harani bercerita kepada kami, Ibnu Lahiyah bercerita kepada kami, dari Abu Qatadah, dari Yazid, dari Rabah bin Abu Faras, ia mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Nuh berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Daud berpuasa separuh tahun. Dan Ibrahim berpuasa 3 hari setiap bulan, ia berpuasa sepanjang tahun dan berbuka sepanjang tahun. Pasal keempat, ibadah haji Nabi Nuh alaihi salam. Al-Hafiz Abu Ya'la menuturkan, Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Zam'ah bin Abu Syoli dari Salamah bin Dahran, dari Ikrimah,
Dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, Rasulullah pergi untuk menunaikan ibadah haji. Saat tiba di lembah Usfan, beliau bertanya, "Hai Abu Bakar, lembah apa ini?" "Lembah Usfan," jawab Abu Bakar. Beliau kemudian bersabda, "Sungguh, lembah ini pernah dilalui Nuh, Hud, dan Ibrahim dengan mengendarai unta jantan milik mereka. Tali kekang mereka sabut, sarung mereka mantel dan pakaian mereka adalah kain bergaris putih hitam. Mereka berkunjung ke Baitul Atiq untuk menunaikan ibadah haji." Hadits ini gharib. Pasal kelima, wasiat Nabi Nuh untuk anaknya. Imam Ahmad menuturkan, Sulaiman bin Har bercerita kepada kami, Hamad bin Zaid bercerita kepada kami, dari Syokab bin Zuhair, dari Zaid bin Aslam. Hamad berkata, "Aku kira riwayat ini dari Adho bin Yasar, dari Abdullah bin Amr." Ia menuturkan, suatu ketika kami berada di dekat Rasulullah, kemudian ada seorang badui datang. Ia mengenakan jubah panjang dengan manset sutera. Beliau kemudian berkata, "Ketahuilah, kawan kalian ini telah mengalahkan semua jagoan keturunan jagoan," atau beliau katakan, ingin mengalahkan semua jagoan keturunan jagoan, dan mengangkat semua pemimpin keturunan pemimpin. Rasulullah kemudian meraih kerah jubahnya lalu berkata, "Kau terlihat mengenakan pakaian orang yang tidak berakal." Setelah itu beliau mengatakan, menjelang kematian, Nabi Allah Nuh berkata kepada anaknya, "Sungguh, aku akan menyampaikan wasiat kepadamu. Aku perintahkan dua hal padamu dan aku melarangmu melakukan dua hal. Aku memerintahkanmu untuk mengucapkan dan mengamalkan La ilaha illallah. Karena andai kata 7 langit dan 7 bumi diletakkan dalam salah satu sisi timbangan, dan La ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, tentu La ilaha illallah lebih berat darinya, karena dengannya segala sesuatu terhubung, karenanya seluruh makhluk diberi rezeki, dan aku melarangmu berbuat syirik dan sombong." Abdullah bin Amr mengatakan, "Aku bertanya atau beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah, syirik sudah kita ketahui, lalu apa itu kesombongan? Apakah jika salah seorang dari kami mengenakan 2 sandal bagus dengan 2 tali sandal bagus pula, disebut sombong?" "Tidak," jawab beliau. "Apakah jika salah seorang di antara kami mengenakan baju bagus, disebut sombong?" tanya Abdullah bin Amr. "Tidak," jawab beliau. "Apakah jika salah seorang dari kami memiliki teman-teman untuk berkawan, disebut sombong?" tanyanya kembali. "Tidak," jawab beliau. Aku berkata atau dikatakan, "Wahai Rasulullah, lalu apa itu kesombongan?" "Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain," jawab beliau. Sanad hadits ini sahih, hanya saja tidak ditahrij Imam Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan Abu Qasim Tobrani dari hadits Abdurrahman bin Sulaiman dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, di antara wasiat Nuh untuk anaknya, "Aku wasiatkan 2 hal padamu, dan aku melarangmu melakukan 2 hal." Tobrani menyebutkan lanjutan seperti riwayat di atas. Juga diriwayatkan Abu Bakar Al-Bazzar dari Ibrahim bin Said, dari Abu Muawiyah Ad-Horir, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Nabi dengan matan serupa. Seperti riwayat ini bersumber dari Abdullah bin Amr bin Esh, seperti yang diriwayatkan Ahmad dan Tobrani. Wallahu alam. Ahli kitab menyatakan, saat naik kapal, Nuh berusia 600 tahun. Riwayat dari Ibnu Abbas terkait hal ini sudah kami sebutkan sebelumnya. Dalam riwayat ini ditambahkan, setelah itu Nuh hidup selama 350 tahun. Pernyataan ini harus dikaji lebih dalam. Selanjutnya, jika tidak bisa disinkronkan dengan petunjuk Nas Al-Quran, berarti pernyataan tersebut jelas sekali keliru. Karena, Nas Al-Quran menunjukkan bahwa Nuh berada di tengah-tengah kaumnya, selama 1000 tahun kurang 50 tahun setelah diangkat sebagai nabi, dan sebelum banjir bah terjadi. Setelah itu kaum Nuh tertimpa banjir bah, dan mereka berada dalam keadaan zalim. Namun setelah itu Allah tidak menyebutkan berapa lama Nuh hidup. Jika riwayat di atas terjaga dari Ibnu Abbas, maksudnya Nuh diangkat sebagai nabi dalam usia 480 tahun, atau ia hidup selama 350 tahun setelah banjir bah terjadi, berarti usia Nuh 1780 tahun. Terkait makam Nuh, Ibnu Jarir dan Al-Azraqi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sabit,
atau tabi'in lain secara mursal, bahwa makam Nuh ada di Masjidil Haram. Riwayat ini lebih kuat dan valid dari penuturan sebagian besar kalangan ahli sejarah kontemporer yang menyebut makam Nuh berada di sebuah kawasan yang saat ini disebut Qurnuh. Dan di sana ada sebuah masjid jami, yang didirikan karena hal tersebut. Wallahu alam. Sumber, Kitab Qashasul Anbiya, Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir, Rohimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.